Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dumpa Mana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya sore hari ini? Ini kebetulan aku lagi mandiin burung ya. Jadi burung ini aku kasih mandi itu rutin seminggu 2 kali karena burung sudah nampil gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal mandi, jadi saya menemukan komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Yasoya Renaldi. Izin nanya bang, burung saya kerjanya kurang ngotot. Mungkin disebabkan karena suka mandi tiap hari dicepuk. Tolong dong bang, kasih pencerahannya supaya burung saya bisa main sangar, ngotot dan nekan. Settingan jangkrik 33 non-4 setiap hari. Makan kroto. Umbaran seminggu sekali 50 pp. No embun, rutin jemur 1 jam dari pagi. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan ini soal mandi, ya kan? Ngomong-ngomong soal mandi, ada tujuannya nih teman-teman ya. Jadi mandi itu kalau kita lebih spesifik lagi untuk burung-burung lapangan, jadi mandi ini bukan hanya untuk membersihkan ya bulu-bulu burung dari kotoran-kotoran, dari debu seperti itu, dan menghindari parasit-parasit, jamur dan sebagainya gitu ya. Tapi mandi itu sendiri juga rangkaian dari settingan. Nah, contohnya seperti mana burung ini? Jadi burung ini mandi sore itu rutin setiap seminggu 2 kali ya. Yang fungsinya apa? Untuk menstabilkan, ya kan? Karena burung sudah tampil di lapangan. Nah, beda cerita untuk burung-burung mungkin pasca mabung atau burung yang pastol yang belum dapat birahi gitu ya. Burung yang agak sulit untuk dapat birahi, maka pola mandinya itu mandi dulu ya, terus nanti dilanjut jemur. Nah, biasanya mandinya itu di pagi hari atau di siang hari itu juga nggak apa-apa gitu ya. Artinya apa? Mandi yang sifatnya tidak terlalu menurunkan suhu tubuh dia lah ya. Nah, kalau burung-burung sudah nampil seperti ini untuk menstabilkan. Jadi mandi itu sendiri juga karena sore gitu ya, tidak ada sinar matahari, tentu saja mandinya ini tadi sedikit menurunkan suhu tubuh dia gitu ya. Dan itu ada kaitannya dengan metabolis dan ya, nantinya akan berpengaruh pada performa. Oke. Ngomong-ngomong soal burungnya Om Yasoya Renaldi ini tadi, jadi burungnya itu suka mandi tiap hari. Jadi perkiraan dari Om Yasoya ini tadi, burungnya tidak mau kerja ngotot, tidak mau nekan, kurang serem lah mainnya seperti itu karena burungnya itu mandi setiap hari dalam cepuk gitu ya. Nah, ini kalau diturutin terus-menerus ya, akhirnya apa? Itulah kenapa mandi ini selalu saya katakan pada teman-teman dan ingatkan pada teman-teman bahwa mandi ini sendiri bukan hanya sekedar pantes-pantesan atau hanya sekedar untuk membersihkan burung dari kotoran, tetapi memang itu bentuk dari settingan gitu ya. Nah, maka mandi itu perlu diatur untuk burung lomba. Kalau dilihat dari pola makan di sini, aku dan kalian juga pasti melihat ini kayaknya kok banyak sekali ya. Jangkriknya 33 full kroto, hariannya seperti itu non-fur. Ya, mungkin untuk sebagian orang ini dianggap sesuatu yang ketinggian. Bahkan ada juga orang mungkin melihat ini, wah ketinggian, nanti burungnya masalah atau tidak. Apakah burung itu bisa nampil atau tidak, begitu kan ya. Nantinya nakal ini itu gitu. Jadi gini teman-teman, yang namanya settingan, khususnya untuk settingan pakan, itu kan yang menetapkan adalah pemiliknya. Jadi itu di awal, di saat kita mengenalkan pola settingan kepada burung kita, kamu mau ngambil itu yang mana? Mau pakai settingan pakan, pakai fur sebagai pakan pokoknya gitu ya. Jadi biasanya jangkrik 55, 77, nanti pakan pokoknya pakai fur ya. Nah, kalau ini tadi, ini ya ada yang jangkrik itu hanya sebagai apa ya, pelengkap saja gitu ya. Intinya burung itu memakan
pakan alami, atau istilah orang nyebutnya itu full EF gitu kan ya. Nah, ini settingan seperti ini tujuannya apa gitu kan. Semua settingan itu ada tujuannya. Ya, tadi saya bilang ada orang metode settingan itu pakai settingan pakan yang artinya jangkriknya dijatah, ada yang dia kasih full serangga seperti itu. Jadi yang memakan full serangga seperti ini tujuannya apa? Yaitu mentokkan birahi, atau istilahnya itu pecahkan birahi. Nah, mereka itu nyetingnya di mana? Nyetingnya di rawatan. Atur mandinya, atur jemurnya, itu yang mereka atur. Jadi dianggap sebagian orang dengan memilih pola makan seperti itu atau pola settingan seperti itu, dianggap itu sesuatu yang mudah. Dia kejar untuk birahinya dulu, dimentokkan birahinya dulu, nanti untuk menyeimbangkan atau menemukan titik pas untuk settingan itu lewat rawatan, yaitu mandi atau penjemurannya. Begitu juga dengan keparannya dan sebagainya, gitu ya. Oke lah. Om, gini Om, ngomong-ngomong soal mandi. Saya sendiri itu suka sebenarnya, dan bisa dikatakan hal yang pengen dilakukan. Ngerawat burung itu bersihin kroto, terus mandiin burung. Hal yang dirindukan ya, mandiin burung. Seneng aja gitu loh mandiin burung. Tapi sering saya katakan kepada teman-teman, apakah cocok? Kalau bagusnya sih tetap bagus gitu ya. Tapi cocok endaknya, karena ini kaitannya dengan nampil dia di lapangan. Kalau masalah bagusnya sih bagus saja, ya bulunya bersih dan sebagainya gitu ya. Dan itulah, saya sendiri juga senang mandiin burung. Tapi apakah itu cocok kalau kita bicara tentang burung lapangan? Ya kan? Karena kalau burung itu sering mandi, yang jelas ya burung kurang otot nantinya. Gitu. Nah, mengenai burung sampean yang suka mandi di dalam cepuk, supaya burung itu tidak mandi dalam cepuk gitu ya, atau dia walaupun dia berusaha untuk mandi, tetapi mandi itu tidak klimak, artinya dia juga merasa kurang, maka cepuk itu kamu ganti saja yang kecil. Yang kecil saja, yang untuk kurang lebih itu nomor 3, atau kalau dari ukuran atau takarannya itu 25 mili ya, 25 mililiter. Nah, itu cukup seharian. Toh kamu juga itu kan ngerawat burung pagi dan sore. Artinya kalaupun burungmu tuh suka minum, dari 25 mili itu udah habis kok sebenarnya untuk sehari. Tetapi ya selain itu kan burung ini kamu rawat itu kan sehari 2 kali. Gitu kan ya. Ini ya, anggap aja kalau burungmu tidak pakai settingan pakan, mungkin full kroto, nggak ada jangkriknya sama sekali. Toh di sini tadi kan ada jangkrik kamu kasih itu pagi sama sore, artinya kamu mengeluarkan burung itu pagi dan sore hari, gitu kan ya. Nah di situ kan kamu juga bisa kontrol untuk air itu, kalaupun habis kamu bisa tambahkan. Nah, wong burung makan pakai fur itu aja 25 mili nggak habis, apalagi burungmu makan kroto. Ya jelas itu nggak habis. Gitu aja ya. Jadi kita bikin dia nggak nyaman, artinya kita batasi saja untuk airnya. Nah, untuk mandi itu kamu rutinkan saja, nantinya kamu cobalah seminggu 2 kali mungkin kan ya, atau seminggu 3 kali. Ini nemunya di mana gitu ya, ngepasinnya di mana? Di mana burungmu itu tadi waktu tampil di lapangan, menurutmu udah enak, masih terlalu hiper atau kurang gitu kan ya, kurang hipernya. Nah di situ kamu nyetingnya. Apakah seminggu sekali, ataukah seminggu 2 kali, apakah seminggu 3 kali, bahkan apakah setiap hari mandi. Ya, kalau mengenai burungmu yang katamu tadi mandi tiap hari itu dia berkaruh dengan performanya yang kurang serem gitu ya, kurang otot dan sebagainya, padahal sudah memakan full serangga seperti itu, ya kamu atur tuh mandinya seminggu 2 kali gitu ya. Nah, mengenai apakah burungmu itu kepanasan atau tidak, it's okay. Anggap aja burungmu kepanasan terus dia mintanya tiap hari mandi. Ya kalau burungmu itu di lapangan performanya hiper, masalahnya di burungmu itu nggak hiper, sedangkan dia sudah makan sesuatu yang sudah mentok. Jadi kalau burung murai ya, kita pilih dengan settingan
full serangga seperti itu, artinya kita udah mentokkan untuk settingan pakannya. Nih kan, burungmu udah mentok di settingan pakan, burungmu nggak kerja dengan hiper, nggak serem mainnya. Ya artinya bisa saja prediksimu itu tepat gitu ya, bahwa burungmu itu ngaruhnya di mandi. Ya, yang kamu mungkin kasih cepuk mandinya itu besar sehingga dia mandinya ya basah seperti itu, akhirnya mandinya sama aja tiap hari juga klimak mandinya ya, dia merasa puas tiap hari mandi seperti itu. Nah coba saja nanti kamu kasih kecil dan mandikan di dalam keramba ya. Pertanyaannya apakah burungmu bisa mandi dalam keramba gitu kan ya, mudah-mudahan ya bisa mandi dalam keramba lah. Kalau nggak bisa ya kamu ajari. Kalaupun dia nggak bisa mandi dalam keramba, oke, kamu pakai cepuk besar gitu ya. Tapi ya itu tadi, tetap atur saja untuk waktu mandinya atau porsi mandi itu dibikin sering atau dibikin jarang. Gitu Om ya. Itu soal mandi. Ya, ini burungmu udah kamu mungkin udah setting gitu ya dengan pemilihan settingan tanpa nyeting pakan gitu kan. Jadi pakan pokoknya adalah kroto ya, untuk penambahan ya ini sebagai pelengkap gitu ya, pakai jangkrik 33 itu tadi. Tapi ya jelas ini tadi pakai pakan alami semua atau pakai serangga full atau orang biasa sebut itu full EF. Harusnya burungmu sudah mentok ya kan. Di sini mungkin burungmu nampak gacor di rumah gitu kan ya, cuman di lapangan juga kurang serem ya, bisa jadi seperti itu. Maka kamu juga perlu atur lagi nanti selain dari proses mandi gitu ya. Kalau seperti mana yang kamu tanyakan tadi, apakah ini mandinya? Ya kemungkinan besar iya, tetapi juga dengan pengondisian di rumah. Ingat, burung kalau udah dimentokin untuk settingan pakannya begitu, biasanya burung itu gacor di rumah. Nah usahakan burung-burung yang seperti ini. Jadi kalau kita pakai atau memilih full serangga seperti itu, biasanya ini kan mentok nih. Ini jelas mentok, tujuannya memang itu. Nah biasanya burung ini on fire. Nah burung yang on fire biasanya bocor. Nah kamu coba untuk lebih pengondisian itu harus ya kamu lebih fokus lagi gitu ya. Burungmu jangan dibiarkan gemprong-gemprong gacor hariannya. Biar dia punya daya tarung yang kuat gitu ya. Untuk pengondisiannya paling ringannya saja gitu ya, itu pakai full kerodong supaya setelah kamu proses rawatan terus kamu kerodong burung itu, biar burung itu tenang, biar burung itu beristirahat. Nah semakin kita kurangi interaksi dia, semakin kita kurangi untuk burung itu gacor gitu ya, tapi dengan on fire seperti itu loh ya, dengan pola makan seperti itu, maka biasanya nih teman-teman, sewaktu kamu buka kerodong burung itu, ketemu burung itu pasti akan hiper nanti mainnya. Ya, mungkin gitu aja. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.